izinkan saya memperkenalkan pemateri kita sore hari ini. Beliau namanya Boymin. Beliau ini asalnya dari Dusun Winong, Desa Jembangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau lahir 16 Agustus 1981. Beliau kuliah sarjana di FPIK Universitas Brawijaya. Beliau adalah teman dari owner Jakarta, Pak Dudin, teman perjuangan di kampus. Tetapi beliau mengambil jalur yang berbeda dengan Pak Dudin. Beliau adalah seorang yang bisa dikatakan akademisi karena beliau sempat menjadi asisten dosen di Perikanan Universitas Brawijaya, dan juga beliau ini memperoleh beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Food Science ini susah nama kampusnya ya, Massachusetts University. Pokoknya ini di Amerika Serikat. Kalau saya lihat di map itu tidak terlalu jauh dari New York, tetapi nggak tahu ya kalau di sana seperti apa, mungkin nanti akan diceritakan. Tetapi sebelum ini apa, operatornya laptop siapa? Mas Kun atau Mbak Virgi? Oh, Mas Heri. Nah, nanti saya sudah meminta teman-teman menyiapkan satu video sebagai prolog kita dan sebagai pengenalan Mas Boymin kepada kita semuanya. Dan dari saya browsing sebagai prolognya, saya akan coba sebagai pembuka mengenalkan beliau ini. Beliau adalah seorang yang lahir dari keluarga miskin di Ngawi. Dari anak yang keempat atau anak yang terakhir yang bisa diselamatkan setelah 3 kakaknya meninggal karena kurang gizi. Setelah ia lahir, tidak lama bapaknya juga meninggal dengan masalah yang kurang lebih sama. Setelah itu, sang ibu menikah lagi dengan seorang pria yang kondisinya tidak jauh lebih baik daripada bapaknya yang wafat sebelumnya. Tapi syukurnya ayah baru ini memberikan semangat dan perjuangan untuk tetap semangat menjalani hidup. Ibu kandung dan ayah tirinya ini juga mendukungnya untuk selalu belajar di sekolah, walau sang ayah tiri harus mencari utang ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena prinsip yang dianggap tidak biasa ini, keluarga ini kerap dapat banyak cemooh dari tetangga karena terlalu memaksakan anaknya untuk sekolah. Tekad kedua orang tua ini terus mendapat rintangan melihat biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Tapi penantian dan perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Anak itu yang bernama Boymin nyatanya membawa perubahan yang berarti untuk keluarga dan semua tetangga yang dahulu mencemoohnya. Mas Boymin adalah sosok inspirasi dengan niat yang kuat, usaha yang tekun dan doa yang tulus dari orang tuanya bisa meraih mimpinya. Jargonnya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan memperolehnya. Maka melalui inspirasi sore ini kita akan banyak berdiskusi dengan beliau, dan mari kita ambil poin-poin manfaatnya dalam jeripaya perjuangan beliau. Sebelum memulainya, mari kita putarkan sebuah video perkenalan dari Mas Boymin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, iki. Oh, ala mbok izin di dhuwit lho, Le. Aja diwehne mboke celengamu. Ya ben tinggo apa nambah ben entuki biteke. Ya wis anu ae, saiki singgahno sik ae. Sok ae tinggo mboke nggo nambahi pokok mboke sok ae. Singgahne sik, Le. Ya. Sing seru. Wamut. Ya ada roke. Ya Allah, men. Direwangi raja. Jan mosok mlumpuk wae mbok.
nek dadi akeh ya le duwe mbok wene mboke. Ben kena ku nyekolahne kowe ya besok men. Ya Allah, kena tenan ki le. Kena tenan dinggo pokok mboke ben kena besok nek aku gede kena nggo nyekolahne aku lho mbok, calang aku dhewe. Besok dinggo nyekolahne aku, nggo bakul pitik mboke. Alhamdulillah le, muga-muga kabul pinuwunmu. Kula nggih ngoten, Mas. Aku indhe ngadol pitik Pak Nyegat kok sampean mboten dugi-dugi lho. Aku terus di udah kono. 35 karo 30 piro? Walah lah sering asal. Kono ketok Kira salah walah kamu kon gila tatawa di kata. Dulur wedok, sayangnya wong lek ku golek pangan ya ning nggonmu. Itu orang tuanya ya saya pikir memang ya spesialis karena melihat perekonomian yang sangat mepet lah. Namun demikian buktinya bisa menyekolahkan Mas Boymin sampai lulusan di Unbra. Ragat anak sekolah nek kados kula ngeten iki lho Mas. Nek mboten saking bang niku saking nopo? Bang harian. Bang harian niku mboten kirang saking tiang 5. Hariane tok. Lah ya alhamdulillah niku Mas. Mboten diseneni wong. Asal niku mboten damel napa-napa, nggih damel nyarutang. Saestu lho Mas kula. Perkara mangan niku saentene kula kali pake niki. Dulu kemana orang-orang sini menyampaikan kan, nggak mungkin anaknya tukang ayam ya, jualan ayam tuh bisa kuliah, bisa ini, nggak mungkin karena di sini banyak anak orang kaya yang punya sawah aja nggak mampu kan gitu. Tapi dia bilang, yang penting prestasi dulu, nanti Allah yang nunjukin. Saya kira Boymin itu dulu tidak akan jadi seperti ini. Ternyata wow, mengejutkan. Makanya saya juga kaget. Oh, Boymin bisa keluar negeri. Padahal memang orang tuanya hanya penjual ayam. Jadi setiap hari memang pakai sepeda. Ternyata memang harta itu bukan satu-satunya untuk menjadi orang yang sukses. Jadi memang semuanya itu karena semangatnya Boymin sendiri gitu. Kelas 3 men deresaken napa-napa. Lho niku lho. Kelas 3 men deresaken napa-napa. Ndamel angka 3 nih mboten ngeten. Kate lele kok murah mabur. Im lha wae nggih angka 3 deh mbok kurepne kaya blekok mabur iki piye to Im? Lho lha pripun mbok? Nggih angka 3 ki ngene, uga kok ngene. Kula nggih ngeten iki teng meja ngoten niku ya. Ya, kalian jangan. Lah, arek kan ngomong apa to? Ajeng tangklet sekolahanku. Oh, sekolah. Iya. Ajeng nerusne teng kuliah. Oh, arek kuliah ngono ta, yes. Lah karek mbok iki piye iki matok apa ora? Ya nek mathoke mathok, Pak. Ngono ki ngene lho ya, Leng. Kok sabar, mbok iki mergane gak enak apa-apa. Ngono lho ya. Yes. Botoke kok nak njaluk urunan ya sabar, rasa piye-piye botoke kok mboke ra ketang mbuh lah golekne mboke mbuh lah golekne pake. Ya tak golekne. Oh, saya kira ngene, Bu. Ya. Walaupun berasa karo anake. Anake iki pengen sekolah pinter, wong tuwa ya kudu nglakoni. Iya. Coba terus anake mbok kandhane ngono wedi. Iya. Ya pokoke nek kowe ketemu sekolah, tenan-tenane sing ati-ati ya. Pak usahake tak iso, insyaallah iso. Ya.
yang orang naik loh. Oh, apa? Anaknya dijogo loh, Pak. Boymen, Pak. Ya. Nanti ya, Le. Oke. Oh, alah. Boe sayang set no. Nanti ya, Le. Ayo. Dal, Bu. Iya, ngati-ngati, Pak ya. Ya. Engkono ngati-ngati lho, Men ya. Ya. Ya Allah, Le paring ngono kuat imanmu. Adoh karo Pak Ibu. Men. Nah, ampun kantor dokter niku lho, sajare mungkin ampun badhe dokter. Kok tesih ajeng di sekolahne negara melih sajare kok universitas nomor 1 sak dunia niku. Manggone yang Teng pundi manggene niku kula nggih mboten ngerti. Ya Allah, Le, engko jar sekolah ngono kuwi neh. Lah nggih mbok kersane telah sekolahan mengke. Biyo, leleh marep rabi lho sok kapan kula nggih ngaten iki. Le, mbok arep teko lho ya. Mbok arep teko. Nggih. Lah piye kowe? Dak golek ne mboke. Ning anu ya, rungokno tak omongi ya. Aja wong luar negeri. Nggih. Sing penting wong Indonesia. Ya. Mboke ben iso omong. Nyuwun dongane mawon. Ya. Mugi sekolah lancar. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boymin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengaturkan puji syukur saya kepada Allah SWT dan ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya LPDP, sehingga saya bisa mewujudkan impian saya studi lanjut program doktoral ilmu pangan di University of Massachusetts Amherst. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Tukirin, Bapak Wagio, dan Ibu Wartini, yang tidak hanya telah mengguluh entah dan mendidik saya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bijak, tapi juga telah mencontohkan secara langsung arti kerja keras, kerja ikhlas, sabar, dan selalu bertawakal terhadap segala keputusannya. Terakhir, saya mohon doanya, semoga studi saya di sini lancar, diberikan ilmu yang berkah, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan umat manusia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulana kabeh pate kudu watang. Dari video singkat tadi bisa mengambil begitu banyak kebaikan dari beliau. Kita langsung saja akan coba untuk bisa berdiskusi, bisa berbincang lebih dalam dengan Mas Boymin, yang mana beliau tahun ini sudah resmi menyelesaikan program doktornya,
dan alhamdulillah saat ini sudah tiba di Ngawi, di rumah beliau yang barangkali sudah sangat beliau rindukan begitu ya, bertahun-tahun tidak pulang. Dan mungkin di awal Mas Boy bisa menyampaikan beberapa hal dulu sebelum saya melanjutkan ke beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, dan mungkin teman-teman di sini juga sudah ingin menanyakan banyak hal juga. Monggo Mas Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Suatu kehormatan dan sekaligus temu kangen dengan Pak Dudin gitu ya. Seharusnya saya yang belajar dari teman-teman semua gitu, dengan Pak Dudin terutama yang sukses membangun Jakartland. Saya mengikuti meskipun di Amerika kiprah beliau gitu, karena secara sejarah kita nggak bisa melupakan itu sejarah. Dulu kita satu angkatan, beda fakultas gitu. Hanya mengikuti perjuangan beliau di politik kampus gitu. Saya dulu anak buah beliau, tukang pasang-pasang pamflet lah saya. Beliaunya calon presidennya, saya tukang pasang pamflet dan centengnya. Gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya. Allah memang punya skenario itu sangat indah gitu ya, sangat sempurna. Dan kita kadang-kadang tidak akan menduga gitu. Pada akhirnya kita akan ditemukan dalam kondisi seperti saat ini. Gitu. Pak Dudin bisa sukses dengan usahanya dengan The Jakartland ya. Gitu. Saya sudah mendengar The Jakartland sudah beberapa tahun yang lalu. Gitu. Itu yang pertama. Seharusnya saya yang belajar ke beliau dan ke teman-teman semua. Yang kedua, terkait kisah saya bisa dibaca di media, meskipun ada beberapa yang sebenarnya itu nggak betul atau kurang betul gitu ya. Tapi menurut saya nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu sebenarnya kalau saya diundang untuk jadi pembicara atau apapun, lebih suka apa yang dibutuhkan teman-teman. Saya lebih suka dialog langsung, kita diskusi, bukan saya lebih bisa. Saya banyak belajar dari diskusi itu. Gitu. Nanti kita bisa sharing, mungkin ada ide baru di situ tercetus. Gitu. Makanya kemarin ketika dihubungi panitia lebih suka talk show, kan lebih fleksibel. Mohon maaf karena biasanya saya suka lebih suka seperti itu semenjak di United States gitu ya. Kalau di sini biasanya juga gitu, profesor juga jarang yang mendikte kita dengan materi-materi terus kemudian mengarahkan kita, enggak. Mereka cuma menyampaikan sedikit materi yang dasar, kita disuruh mencari sendiri, mengembangkan sendiri, kemudian kita diminta untuk mendatangkan ide-ide sendiri, memunculkan ide-ide kita yang original. Jadi saya nanti juga akan belajar dari teman-teman. Nanti mungkin kita bisa pertanyaannya gitu. Semua saya juga sudah menyiapkan bukan materi. Saya sebut bukan materi itu. Itu hanya sejarah singkat dan apa yang poin-poin yang pengen saya sharing ke teman-teman. Nanti setelah acara saya emailkan ke panitia, bisa dibaca. Itu bukan materi, enggak layak lah disebut materi. Itu cuma sharing aja yang mungkin perlu atau teman-teman ingin ketahui dari saya. Mungkin itu. Selanjutnya silahkan apa yang mau ditanyakan. Baik Mas Boymin, tadi kita sudah melihat videonya, kemudian saya secara pribadi coba mencari tahu di Google kira-kira begitu. Kemudian dari sepanjang yang kita ketahui, kalau bagi saya ingin mengetahui apa yang menjadi motivasi utama, motivasi yang kuat bagi Mas Boymin
sebagai orang Ngawi yang dalam tanda petik juga bukan Ngawi kotanya, kira-kira begitu ya, masuk ke dalam, kemudian kalau tadi kita lihat di videonya jalannya yo masih tanah begitu. Tetapi kami melihat ada motivasi yang begitu kuat yang menjadikan Mas Boymin ingin meraih cita-citanya. Bahkan kalau tadi kita lihat potongannya, Mas Boymin ingin menghabiskan kuliah, menghabiskan pendidikan, dan alhamdulillah hari ini cita-cita besar itu telah terwujud untuk bisa memperoleh doktor. Dan hari ini Mas Boymin sudah resmi menyandang gelar PhD, kira-kira begitu. Tapi di diskusi kita kemarin, di WA kita kemarin, beliau menyampaikan saya tidak senang di embel-embeli gelar begitu. Tapi lebih daripada itu, kita ingin tahu apa yang menjadi motivasi utama, motivasi yang besar sehingga Mas Boymin memiliki cita-cita menyeberang belahan dunia yang lain. Kalau kita tahu Amerika ini mungkin berapa ya? 180 derajat mungkin ya dari Indonesia. Kira-kira apa yang menjadi motivasi utama yang besar bagi Mas Boymin? Monggo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering disampaikan. Pertanyaan umum biasanya di setiap acara, motivasinya apa gitu. Setiap orang itu punya goalnya masing-masing, punya impiannya masing-masing, dan itu nggak salah. Besar, kecil, sangat besar, besar sekali, besarnya sebesar bola kelereng, kalau kita berikan bola ya, sebesar bola sepak, bola basket, global, ataupun sebesar bumi aslinya, ataupun sebesar matahari. Semua boleh dan itu sah, nggak ada yang salah. Karena masing-masing orang itu diciptakan dengan istilahnya, tujuan penciptaannya masing-masing. Jadi seperti hewan, manusia itu juga gitu. Ada yang punya impian besar, ada yang kecil, dan semuanya sangat terkait erat dengan itu semua. Jadi untuk menjadi orang yang punya impian besar juga harus sering berkumpul dengan orang-orang yang sejenis gitu. Alhamdulillah saya dulu ketika kuliah itu ya berkumpulnya dengan Pak Dudin gitu ya, dengan teman-teman yang lain gitu, yang minimal punya impian yang cukup besar lah gitu. Sehingga untuk mewujudkan impian itu saya pikir ya, karena orang-orang itu kan punya background masing-masing gitu. Saya pikir saya akan bisa mewujudkan impian itu kalau saya sekolah di Amerika. Berat memang, TOEFL-nya lebih tinggi, 550 itu minimal. Belum lagi GRE-nya, belum lagi visanya kan, gak mudah. Sudah dapat kuliah tapi belum dapat visa juga gak bisa berangkat. Kan. Di Amerika susah biasanya. Terus kemudian sekolahnya lama. Sekolahnya kalau doktoral tuh kita di kelas, benar-benar di kelas. Kita ujian, kita ini. Nanti belum lagi penelitiannya. Biasanya topik-topiknya itu yang cutting edge, jadi yang belum pernah dilakukan di dunia gitu. Jadi yang miris, gawing seperti jurang gitu loh. Jadi yang benar-benar di ujung gitu. Itu yang membuat studi di sini lama. Alhamdulillah saya bisa selesai 5 tahun. Jadi itu sekali lagi kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sevisi misi kita. Dan saya bersyukur nih, saya senang lihat teman-teman tadi diceritakan bahwa Jagaten punya agenda rutin gitu kan, mingguan, menghadirkan beberapa tokoh. Saya sebenarnya bukan tokoh, saya biasa aja sebenarnya. Terus kemudian sharing ilmu, lebih diskusi, sehingga terbuka wawasan. Itu yang jauh lebih penting. Nggak bisa kita mewujudkan mimpi, bukan mimpi kita tuh dalam semalam. Itu butuh waktu, proses gitu. Seperti halnya saya kenapa memilih Amerika, in the end gitu kan, tidak ke Jepang gitu. Tidak ke Eropa, bukan berarti Jepang atau Eropa lebih buruk atau di dalam negeri juga lebih buruk, bukan. Karena setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing gitu. Kebetulan dalam perjalanan hidup saya itu in the end-nya saya ketemu orang-orang yang alumni Amerika yang itu menginspirasi saya. Saya pernah juga ingin ke Eropa gitu. Ketika ketemu alumni Eropa, berubah lagi, pengen ke Jepang, gitu ya. Berubah lagi, pengen ke Eropa lagi, berubah lagi, gitu.
itu wajar, sama dengan kita gitu ya. Kita punya impian, kita punya semangat juga gitu, turun naik. Itu sesuatu yang wajar, tapi yang tetap yang harus kita ingat bahwa kita tidak boleh berhenti dan putus asa. Itu aja sebenarnya kuncinya. Dan selalu bergaul dengan orang-orang yang positif, seperti teman-teman ini alhamdulillah punya komunitas, punya forum setiap 1 minggu sekali. Ini harus benar-benar dioptimalkan gitu. Tidak ada sesuatu yang besar itu langsung ujuk-ujuk besar gitu. Dari hal yang kecil seperti ini. Ini pengalaman saya dulu. Saya nggak menyangka dulu kenal Pak Dudin, misalkan kenal orang ini, kenal orang itu, bina hubungan baik. Kita nggak tahu itu titik-titik itu yang diciptakan sekarang ini ke depan itu jadi gambar apa, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya berbaik sangka, berikan yang terbaik, positive thinking gitu. Kalau kita selalu melihat perbedaan dalam hal konteks yang negatif, kita tidak akan pernah bisa maju. Kenapa saya belajar? Mohon maaf, saya referensinya biasanya selalu Amerika, bukan saya American minded, tapi saya punya pengalaman di sana yang mungkin bisa saya bagi. Gitu. Konteksnya seperti itu. Kenapa saya milih Amerika? Karena ketika saya sekolah di sana itu memang benar. Gitu. Amerika itu negeri imigran sebenarnya. Nggak ada orang asli Amerika. Yang asli Indian malah sekarang sedikit jumlahnya. Semua imigran, tapi mereka diberikan guidance yang jelas, rule yang jelas, penegakan hukum yang tegas, kemudian reward and punishment-nya jelas, gitu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu dulu mungkin yang sebagai penghangat. Nanti bisa diskusi lebih jauh, tapi yang jauh lebih penting dari itu semua. Sebenarnya untuk menjadi seseorang ataupun sebuah negara yang maju itu bagaimana menciptakan pola pikir yang selalu menjadi pembelajar ya. Tidak cukup hanya misalkan, oh dokter berarti sudah hebat. Tidak. Banyak dokter yang nggak ada apa-apanya sebenarnya. Seperti saya juga belum ada apa-apanya. Atau sudah profesor. Enggak. Di Amerika itu nggak laku tuh dokter, profesor kalau kamu nggak punya karya. Nggak punya ide yang benar-benar bisa dijual. Di sana itu bukan dokter, profesor yang menjual. Tapi ide kamu itu apa? Ini sebagai pemantik saya kasih sedikit ya. Sekarang ini di perusahaan-perusahaan Amerika, top dunia itu, Google, misalkan gitu. Ada lagi apa ya? Pokoknya perusahaan-perusahaan yang internet things lah terkait gitu, yang butuh kreativitas, inovasi gitu. Tidak melihat ijazah itu Anda itu apa? S1, S2, S3, atau perlu S5 gitu. Atau kemudian jurusan Anda itu apa? Pernah saya dengar cerita dari teman saya ada yang internship di Google barusan pulang. Jadi kalau merekrut kerja yang benar-benar gitu dikasih tugas tuh, ini rekrutmen dalam rangka apa nih, misalkan desain, misalkan kalau di Jakarta desain, misalkan desain rumah atau apalah. Ya udah buatlah pengumuman, dibuka lowongan dengan gajinya memang besar, tapi semakin besar gaji, kemampuan atau soal yang diberikan ketika tes itu semakin susah. Tidak hanya MS Word, gambarnya pakai MS Word gajinya kecil kan gitu. Tapi kalau gambarnya pakai yang lain, yang pakai software yang macam-macam gitu ya, saya nggak tahu namanya itu, yang indah bagus gitu, harganya lebih mahal. Kalau kamu pengen gaji lebih mahal lagi, yang lowongan situ ada top of the top, ya udah, kamu kalau bisa mengerjakan soal ini, kan ada 5 dari 200 misalkan, ada 3 nih yang bisa mengerjakan dengan software ini, gitu. Kemudian dibandingkan dari 3 yang diambil 1, ya udah itu yang terbaik itu yang diambil. Nggak mempedulikan Anda lulusan mana, Harvard lah atau lulusan mana, gitu. Itulah ya, sekarang pendidikan yang berkembang di Barat itu seperti itu. Nanti ini belum lagi kalau kita berpikir sekarang selain pendidikan itu ada lagi terkait ini ide. Ide ini di sini paling mahal di Barat itu ide. Orang itu bisa bunuh-bunuhan gara-gara rebutan ide. Orang itu bisa gigit-gigitan gara-gara ide, rebutan ide. Benar. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih ke sini sebenarnya. Saya lebih suka daripada flashback masa lalu saya. Wah, saya itu bisa dilihat sendiri di YouTube dan yang lain sebagainya. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Mimin atas sedikit kembali flashbacknya, tetapi kita bisa menangkap bahwa
untuk kita bisa memiliki mimpi-mimpi yang besar, kita perlu memiliki lingkungan-lingkungan yang baik dan juga lingkungan-lingkungan yang positif. Beliau sudah membuktikan untuk bisa menuju pada titik ini. Beliau diawali daripada lingkungan-lingkungan yang positif. Salah satunya dengan kita di lingkungan kerja yang baik. Kemudian hari ini kita mengistiqomahkan untuk agenda rutin seperti ini, insya Allah menjadi pemantik untuk kita untuk terus bermimpi besar dan tidak patah arang untuk selalu melanjutkan mimpi-mimpi kita. Tetapi yang tadi sedikit unik ya, kalau di Amerika itu orang gigit-gigitan karena ide. Kalau di Indonesia kata Pak Jokowi suruh gigit Menteri Sosial karena korupsi, gara-gara uang Covid, nah, kira-kira gitu ya. Nah itu yang agak berbeda, kira-kira begitu. Nah, mohon maaf ini Mas, agak sedikit kembali flashback gitu ya ke masa yang lalu lagi. Tapi justru ini bagian daripada keinginan untuk memotivasi teman-teman di sini, di karyawan di Jakarta ini mayoritas masih muda-muda. Kebanyakan umurnya masih di kepala dua. Masih di kepala dua ini banyak yang ada yang belum lulus, ada yang sudah lulus, ada yang baru lulus, ada yang lulus lama banget. Nah, di bangsa ini lulus lama banget. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi rata-rata umurnya di 25, 26, 27, beberapa di kepala 3, tapi sedikit yang di kepala 4. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang ingin kita tanyakan berkaitan dengan teman-teman ini yang masih muda, mungkin bekerja mungkin hanya bagian dari transitnya saja barangkali, tapi mungkin masih memiliki mimpi-mimpi yang besar berkaitan dengan pendidikannya. Nah, ini kami mungkin juga bisa diceritakan terkait dengan informasi setelah S1, kemudian bagaimana ceritanya bisa memperoleh beasiswa S2, kemudian S3 di Amerika. Bahkan mungkin kalau sedikit flashback juga di S1-nya perjuangannya seperti apa juga. Kalau saya Pak Dudin sering sharing dulu, senang berjualan, kira-kira begitu ya. Kalau dulu saya jualan gorengan, Pak Dudin juga cerita dulu ngeprint, jualan kertas untuk dijual ke agro kompleks. Nah, itu juga bisnis. Nah, kira-kira perjalanan kuliah dan juga bisa memperoleh beasiswa di Mas Boymin ini bagaimana sehingga bisa memotivasi yang masih muda-muda ini barangkali pengen melanjutkan S2 atau S3 melalui jalur beasiswa. Monggo Mas Boymin. Terima kasih Mas. Oke, baik. Itu akan saya sampaikan, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saya juga, terutama agar biar semakin baiklah, istiqomah lah gitu. Jadi saya dulu S1 itu dapat beasiswa dari Ethos. Ada yang tahu Ethos kan? Dompet Duafa. Dulu namanya masih Dompet Duafa Republika dulu. Tahun 2001, 2 tahun saya dapat. Dan 2002 belum seperti sekarang, belum diasramakan. Kemudian setelah itu saya tinggal di UKM P1 ya. Jadi nggak ngekos. Setelah tahun keempat selesai kan, sudah nggak ada dana itu nipis, saya tinggal di UKM P1. Terus pernah juga kerja di Pak Dudin. Pak Dudin dulu bos pulsa. Saya ingat di kertas-kertas itu. Saya kan masih ya istilahnya untuk hidupnya susah gitu. Ada tawaran Pak Dudin itu, ya udah berapa bulan atau berapa minggu lupa saya. Pokoknya saya punya kenangan dengan Pak Dudin gitu. Di kertas-kertas itu. Masya Allah, memang beliau itu minatnya di bisnis, memang nggak salah gitu. Dari kecil bisnisnya, alhamdulillah sekarang sudah punya Jakarta Land. Gitu. Memang saya lebih sukanya penelitian dari dulu. Kalau sudah di lab itu lupa waktu saya. Bisa mulai penelitian itu jam 6 sudah di lab, pulang jam 12 malam gitu. Memang dunia saya di situ. Suka saya penelitian itu, nggak tahu. Itu. Terus setelah lulus saya ngabdi di kampus. Lah, karena bergaulnya dengan Pak Dudin, orang-orang yang pikirannya itu tidak hanya memikirkan diri sendiri gitu. Bangun tidur itu udah, aduh nanti makan apa, nanti apa, bukan. Tapi pikirannya bangun tidur mungkin Pak Dudin itu bukan itu lagi gitu. Sudah, wah gimana ya nanti, sudah besar lah gitu. Jadi kalau orang pikirannya besar, biasanya ngumpulnya juga orang yang pikirannya besar.
Nah dari situ kemudian saya punya impian pengen sekolah ke luar negeri. Bagaimana caranya? Saya nggak mungkin ujuk-ujuk sekolah ke luar negeri kan. Kalau bahasa Inggris saya dulu coba 428 lulus itu. Terus tes 3 kali tetap 428. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kursus bahasa Inggris di Pare. Itu pun masih belum 500 setelah kursus di Pare. Jadi nggak mudah sebenarnya. Yang ingin saya garis bawahi untuk mencapai TOEFL di atas 550 untuk minimal untuk ke Amerika itu nggak mudah, bertahun-tahun. Itu terus kemudian saya akhirnya membanting setir mencari cara yang tidak lazim, yang orang lain nggak mau melakukan karena itu berat, yaitu apa? Istilahnya menjongoskan diri lah, untuk bantu penelitian tanpa digaji, menawarkan, Pak, saya bisa bantu ini, jadi ini, buktikan kalau kita kerjanya bagus. Alhamdulillah, dari situ akhirnya dosen itu memakai saya, meskipun saya nggak digaji institusi, tapi dikasih uang makan sama dosen gitu. Minimal ada untuk makan lah gitu. Akhirnya nggak hanya 1 dosen, 3 dosen. Saya selain punya uang untuk makan, saya juga punya pengalaman penelitian gitu. Dari pengalaman penelitian inilah, penelitian S1, S2, S3 bahkan, saya bantu bapak saya di kampus itu. Saya anggap sebagai bapak saya karena dia membimbing saya tentang penelitian. Itu penelitian S3 gitu, yang berat gitu ya. Tapi alhamdulillah dari situ saya ditempa. Dan ketika saya aplikasi ke universitas, komunikasi dengan profesor, saya bisa cerita banyak itu. Jadi teman-teman juga seperti itu. Sekarang mungkin kerja di Jakarta, mungkin pengen juga nanti punya usaha atau apa, itu wajar gitu. Tapi harus disiapkan dengan serius, harus tahu nih, ini ujungnya mau kemana gitu loh. Roadmap-nya itu mau kemana sih? Boleh jalannya agak melingkar sedikit. Kalau anaknya, kalau resourcesnya banyak dan channelnya banyak, mungkin bisa jalurnya lurus gini ya. Tapi kalau resourcesnya terbatas, seperti saya dulu misalnya, channelnya mungkin nggak hebat-hebat amat gitu. Kalau anaknya misalkan konglomerat mungkin untuk jadi developer mungkin gampang kan, modal dapat gini-gini. Tapi untuk seperti Pak Dudin ini nggak mudah untuk sampai posisi seperti ini gitu. Saya paham itu kan susah itu. Harus melingkar dulu, tapi nggak apa-apa. Biasanya orang-orang yang sudah tahu lika-liku itu nanti kalau udah besar semakin ini kokoh. Gitu. Jadi itu garis bawahnya kita harus tahu roadmap-nya apa. Dan yang kedua, setelah roadmap kedua, nggak harus kuliah ke luar negeri untuk sukses itu. Nggak harus kuliah S2, S3, apapun itu nggak harus. Makanya saya itu nggak sebel kadang-kadang. Kalau ada orang sombong gara-gara lulusan luar negeri, apalagi sampai rendah orang lain itu tuh apa sih? Saya sudah di sini di Amerika ya gitu-gitu aja. Bahkan orang-orang yang top-top di Amerika itu nggak seperti itu gitu loh. Kadang-kadang itu sebel kalau lihat gitu kan pengen sudah nggak tahan gitu loh. Kalau 1 kali 2 kali masih tahan saya, tapi kalau udah sok-sokan gitu udah waduh, sini keterlaluan. Jadi sebenarnya pendidikan itu apa sih gitu loh. Iya kan? Jadi nggak harus sekolah S2, S3, STLR itu nggak harus. Tapi gitu, ada saatnya, ada kondisi situasi yang kita harus punya itu. Contoh, kalau kita inginnya berjuang di birokrasi, kita harus punya itu. Karena di Indonesia itu syaratnya masih seperti itu. Nggak tahu mungkin 30 tahun lagi mungkin nggak butuh juga seperti di swasta di Amerika gitu ya. Tapi untuk saat ini untuk bisa masuk birokrasi, kita bisa mempengaruhi melakukan kebijakan-kebijakan yang bagus, kita harus punya itu. Kalau tujuannya wirausaha, lihat dulu wirausaha bidang apa. Kalau bidang IT misalkan, ya harus belajar tentang IT. Dan itu pun nggak harus sekarang pakai kampus yang formal, misalkan universitas apa gitu, nggak harus sekarang. Kalau saya boleh berbagi, kalau dulu kan sempat ada homeschooling ya, yang ngetren di kalangan anak-anak artis gitu kan, biar kualitasnya bagus, tidak terkontaminasi oleh lingkungan yang nggak bagus katanya gitu, dan sebagainya. Tapi sekarang itu lebih ekstrim lagi di Amerika itu. Lewat YouTube itu sudah mulai, terus kemudian ada webinar, ada online course, dan satu lagi, sekarang ini banyak universitas yang bangkrut. Percaya tidak percaya, banyak universitas yang mulai bangkrut. Bukan karena apa-apa,
Karena sistem online digital ini benar-benar disrupsi gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin nggak kerasa karena orang Indonesia mohon maaf gitu, tingkat literasi untuk membacanya masih rendah. Kalau di tingkat negara-negara maju, orang suka membaca, buku ada, online, YouTube, macam-macam diskusi, macam-macam. Banyak ilmu yang bisa didapatkan dari situ. Sehingga apa? Mereka lebih enjoy belajar apa yang mereka butuhkan. Mereka bahkan ada di Universitas Amerika itu, mahasiswanya itu disuruh membuat kurikulumnya sendiri. Karena tahu apa mereka itu pengen memberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya itu seoptimal mungkin. Jadi gini, kalau ada mahasiswa terutama yang S3 ya. Jadi kalau S3 itu nggak ada kayak di Indonesia. Misalkan, oh saya punya ide ini, kamu kerjakan ini. Nanti kayaknya kamu kerjakan ini ya, kamu eksperimennya ini ya, terus kemudian diadap, ini salah datamu, harus gini. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Maka tadi kembali lagi ke awal, kita hanya dikasih stimulus seed lah, biji. Misalnya gini, Boymin, sekarang itu yang lagi ngetren itu di dunia ini, yang lagi cutting edge, semua berlomba-lomba untuk menyelesaikan ini, mengetahui ini, adalah terkait ini interaksi misalkan nanopartikel dan mukus misalkan mucin plus microbiome misalkan. Ya udah gitu aja, kamu cari ide sendiri apa yang mau kamu teliti, kamu fokusnya kemana, kamu kalau bisa menyelesaikan permasalahan di sini, kemungkinan besar penelitianmu itu akan diadopsi, akan digunakan oleh penelitian selanjutnya karena di sini masih cutting edge. Susahnya tuh di sini, cuma dikasih sedikit map, dikasih sedikit stimulus, gambaran awal saja. Itu yang dilakukan profesor saya. Setelah itu up to you. Kamu mau ambil kuliah apa? Up to you. Kamu mau kursus pengembangan diri di mana? Up to you. Ini hidupmu, ini gelarmu, ini masa depanmu. Gitu. Itu yang seharusnya mulai kita tanamkan kepada bangsa kita. Gitu loh. Tidak mungkin karena peninggalan kolonial itu ya, sehingga semua harus diarahkan, minta petunjuk gitu ya kan. Monggo minta petunjuk dulu baru berjalan gitu. Sehingga inovasi-inovasi yang ada dalam otak kita tuh nggak muncul gitu. Ini kok jadi kemana-mana ini, sudah langsung menuju ke sana. Jadi mungkin itu yang membuat saya akhirnya pada saat itu sekali lagi kok akhirnya pingin ke luar negeri kok nekat gitu istilahnya. Sampai lama saya nggak punya pemasukan yang bisa cukup lah untuk menghidupi saya dan keluarga. Tapi saya memang memilih jalur itu karena saya punya impian di situ. Gitu. Tapi untuk teman-teman nggak harus semuanya mengikuti jalur saya. Gitu. Saya mohon digaris bawah ini, nggak harus mengikuti seperti apa yang saya lakukan. Depends, tergantung pada goal teman-teman itu apa. Mau jadi pengusaha seperti Pak Dudin, cari cara yang paling bagus, paling smooth, paling asik menurut Anda. Cari sosok mentor, figur yang bisa menjadi idola gitu. Itu penting. Jadi nggak harus sekolah ya, sekali lagi nggak harus sekolah S2, S3 ke luar negeri apalagi. Kalau misalkan cita-cita kita ataupun cita-cita kita bisa didapatkan dengan sekolah kita di dalam negeri gitu. Apa susah sekolah luar negeri itu gitu kan. Ini bisa dieksplor di pertanyaan selanjutnya nanti mungkin itu aja. Terima kasih pada Mas Boymin. Dari yang barusan kesimpulannya adalah kuliah di luar negeri itu susah gitu ya. Jadi apalagi kayak saya yang TOEFL-nya juga jelek ini ya harus kursus membiarkan. Baik, tadi juga disampaikan, saya mengambil poin juga, Mas Boymin menyampaikan kerjakan apa yang kamu sukai, kira-kira begitu. Kalau Mas Boymin senang penelitian, saking senengnya sampai lupa waktu. Kalau Pak Dudin saking senengnya berjualan sampai dengan lupa waktu, maka teman-teman semuanya juga di sini harus kemudian memahami apa yang menjadi passion, apa yang menjadi kesenangan kita, sehingga agar pekerjaan kita bisa maksimal, kita perlu mengerjakan apa yang kita cintai. Sehingga kalau teman-teman di sini tidak mengerjakan, ya
mending cari pekerjaan lain, kira-kira begitu ya. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Boymin, bahwa semuanya tidak kemudian diukur dengan uang. Karena memang kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita akan merasa lebih senang, kemudian itu sesuai dengan cita-cita kita, maka itu yang sepatutnya kita kerjakan. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa pendidikan juga tidak kemudian menunjukkan kualitas, apalagi di Amerika, kira-kira begitu. Sehingga ini menjadi koreksi bagi kita semuanya. Mungkin yang memiliki pendidikan justru harus menunjukkan kualitasnya, bahwa pendidikan dan gelar yang kita miliki layak untuk kemudian kita sandang. Tetapi di sisi lain, bahwa pendidikan itu kalau di aktivis ya, teman-teman di BEM seluruh Indonesia itu, bahwa pendidikan itu adalah alat pembebasan, bukan alat penindasan. Sehingga kita yang kaum terdidik perlu kemudian menunjukkan bahwa pendidikan itu selayaknya seperti apa, bukan untuk kemudian menjatuhkan orang lain, kira-kira begitu. Mungkin saya pertanyaannya masih banyak, tapi kelihatannya teman-teman perlu gantian bertanya terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan motivasi yang diinginkan, kira-kira begitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari mantan wakil presiden BEM Fakultas Hukum, Mas Beni. Nah, ini namanya Mas Aziz. Monggo Mas Aziz bisa bertanya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Mas Beni. Yang mungkin ya yang saya ingin terkait beasiswa IPB sendiri, selain persiapan bahasa Inggris, di luar itu kira-kira apa ya yang perlu ditingkatkan? Mas Beni sendiri kan dari mahasiswa sudah sangat berhasil ya, fokusnya hobinya, kemudian passionnya itu di penelitian seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih awam, waktu saya ini kan ya semuanya itu rata-rata gitu kan, itu bagaimana? Mohon petunjuknya gitu. Terima kasih. Monggo Mas Beni. Monggo Mas Beni. Saya bisa minta izin, bisa sharing ada lagi? Nanti dulu dijawab saja biar fokus. Nanti kalau waktunya kurang nanti saya telepon Mas Beni itu boleh nanya ya Mas ya. Jadi boleh. Monggo. Gambar aja. Silakan. Ini saya belum bukan belum saya only sudah diberikan dulu, Pak. Ya, silakan. Oke. Dari Oops. Bentar ya. Ini terlalu lama, nanti saya share aja lah. Jadi gini, yang perlu disiapkan untuk sekolah itu, kalau teman-teman memutuskan ya, tadi kan memang nggak mengarahkan mau sekolah negeri atau enggak, itu beda-beda orang-orang. Jangan terprovokasi. Kalau sekolah luar negeri itu pasti lebih baik dari dalam negeri itu. Enggak, bukan seperti itu cara berpikirnya. Yang kedua, sekarang kalau memang teman-teman memutuskan sekolah luar negeri, welcome to the jungle gitu. Terutama ke Amerika ya. Jadi gini,
Yang perlu siapkan itu tidak hanya TOEFL, betul. TOEFL itu hanya kunci buka pintu aja gitu loh. Setelah selesai buka pintu, selesai dapat beasiswa, selesai diterima di universitas, selanjutnya itu survival. Survival dalam konteks benar-benar survival, makan, minum, itu tuh jangan sepele. Teman-teman kadang-kadang menganggap itu sepele, nggak usah diperhitungkan. Banyak orang-orang yang nggak selesai karena masalah ini. Dan banyak orang-orang yang memilih universitas ala kadernya, pokoknya diterima. Karena nggak cocok makanan, minuman, dan iklimnya. Kalau di New England area, contohnya di Boston, Massachusetts, pokoknya di Massachusetts lah, yang di Amherst, Boston, di Harvard, MIT, UMass itu suhunya kalau suhu dingin itu bisa minus 21 derajat Celcius. Minus 10 saya bisa masih lari. Minus 10 ya kalau di sana. Tapi teman-teman harus lihat itu juga gitu. Harus disiapkan dari sekarang. Siap nggak mentalnya, ya kan? Survival dalam artian benar-benar itu memang butuh juga di sana. Yang kedua, survival yang lain. Survival terkait mental kita. Jangan-jangan nanti kita jadi inferior gitu. Kalau orang tipenya inferior ke sana, melihat sesuatu yang luar biasa, langsung wow gitu kan. Wow dan wow. Endingnya menjelekkan negeri sendiri, memandang rendah di negeri sendiri, ya kan? Kemudian yang ada selalu, ya gitu, ujung-ujungnya bukan pendidikan yang didapat gitu. Tapi di luar itu justru yang didapat nanti setelah lulus. Itu mental itu harus disiapkan tuh. Mental kita sebagai seorang muslim pertama pasti itu. Mental kita sebagai seorang pemuda Indonesia pasti itu. Kita harus tahu tuh Indonesia itu seperti apa. Alhamdulillah Allah memberikan skenario yang indah bagi saya. Sebelum keluar negeri saya keliling-keliling Indonesia hampir setiap tahun berlayar kemana-mana lah. Dan sebelum ke Amerika saya sudah hampir semua pulau yang besar-besar ya. Di Sulawesi, Kalimantan, Papua, di mana saya sudah ke sana gitu, menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Indonesia itu. Bagaimana Indonesia itu punya potensi, tapi juga punya tantangan yang tidak kalah besarnya. Gitu. Sehingga ketika melihat Indonesia itu imbang, balance, real. Gitu. Tidak hanya membesar-besarkan Indonesia, atau sebaliknya menjelek-jelekan Indonesia terus. Saya alhamdulillah gitu, itu perlu disyukuri. Makanya bagi teman-teman sekarang yang masih muda, kalau ada tantangan itu ambil untuk meningkatkan wawasan kita. Beda loh dari membaca, mendengar sama experience dengan diri kita sendiri, datang ke sana, menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kalau ada kesempatan dengan Pak Didi nanti menugaskan survei nih, mau nggak ke sana, ke luar Jawa, ambil itu peluangnya. Terutama yang masih muda. Itu challenge dan itu akan memberikan semangat lebih itu loh. Pengalaman lebih nantinya itu. Yang kedua terkait ini. Isi otak kita terkait bidang ilmu yang kita geluti. Mohon maaf kalau saya dulu sekolah di Indonesia, kita tahu kalau pendidikan kita itu kan banyak sekali mata kuliah yang harus diambil. Tapi isinya survei semua gitu ya. Kalau di Amerika, nanti kan misalkan Anda ambil S3 di sini, itu Anda disuruh ngambil kuliah lagi. Isinya itu pengalaman profesor selama 20 tahun melakukan eksperimen. Misalnya gini, ada profesor yang mengajar kimia pangan gitu. Yang diajar profesor itu ya teori tentang kimia pangan. Bagaimana sih karbohidrat gitu misalkan, atau protein, ya kan, lipids atau lemak gitu. Dikaitkan dengan eksperimen dia, riset dia selama 20 tahun gitu. Langsung real gitu, langsung. Jadi gini. Jadi di sana itu nggak ada paksaan mahasiswa harus mengambil profesor ini. Ada beberapa profesor, bahkan bisa lintas departemen kalau memang interestnya dia ke profesor itu, bidang penelitian profesor itu digabungkan dengan mungkin background dia. Makanya di sana itu ada hybrid ini namanya. Ide-ide berkembang sangat cepat. Karena misalnya gini, saya punya ide ini. Terus saya punya ide tapi nggak bisa dilakukan di departemen saya.
saya punya ide mengenai food science terkait microbiome, tapi saya tertarik nih bagaimana mendeteksi microbiome dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat maksud saya, kemudian murah, mudah. Wah, saya tahu nih ada lagi ini di kalangan dunia fisikawan gitu, menggunakan misalkan apa alat yang bisa menghasilkan sinar ini, mendeteksi ini sehingga cepat. Oke, saya mengambil kuliah untuk yang program doktoral saya, salah satunya di sinilah, di departemen ini. Sehingga saya punya ilmu baru nih, saya gabungkan nih. Jadi banyak sekali di sana ilmu itu berkembang cepat karena itu. Gitu. Bukan main klaim. Kalau di kita kadang-kadang kan, oh saya kan profesor mikrobiologi, sehingga yang berhak untuk mengajukan proposal penelitian ini hanya profesor microbiology. Sebenarnya kamu bukan profesor microbiology sehingga kamu tidak boleh gitu. Ada sekat-sekat seperti itu. Sekarang sudah mulai hilang sekat-sekat seperti itu. Yang tren itu interdisipliner gitu. Sekali lagi yang dinilai itu bukan kamu profesor, seberapa tinggi kamu sekolah atau seberapa hebat institusimu, tapi seberapa hebat idemu dan seberapa hebat kamu bisa mewujudkan ide itu sehingga berguna untuk perusahaan, menghasilkan uang misalkan gitu. Kalau orientasinya uang, kalau orientasinya sosial, seberapa dampak itu bisa ditimbulkan oleh idemu itu untuk masyarakat, untuk kemasyarakatan umat kalau dalam konteks kita seperti itu. Itu untuk teman-teman yang sudah memutuskan untuk kuliah. Ada 3 tadi, survival itu. Memasak itu penting. Sekali lagi, terakhir saya garis bawahi yang survival pertama. Memasak itu penting. Sebelum berangkat minimal bisa memasak 3 makanan yang simple dan enak, ya kan. Ditambah lagi yang tradisional 2 dari Indonesia, karena di sana ada gathering macam-macam. Salah satu diplomasi yang enak gitu ya, diplomasi yang bisa membuat percakapan itu cair dari negara kita. Kalau saya biasanya nasi goreng salah satunya, kedua sambal. Jadi Anda harus di sana juga sebagai duta besar, dalam kutip ya, dutanya Indonesia gitu kan. Itu yang bagi teman-teman yang mau sekolah luar negeri harus disiapkan itu. Kalau enggak, siapkan dari sekarang. Belum siapkan dari sekarang. Sehingga persiapan ke sana itu beda-beda sama satu orang sama orang lain. Kalau saya dulu memang startnya masih benar-benar di bawah, sehingga butuh waktu lama. Kalau teman-teman sudah posisinya TOEFL-nya udah 570 misalkan, tinggal nyiapin yang lain yang TOEFL sudah selesai. Mungkin itu Mas. Terima kasih luar biasa Mas Boymin, bahwa sebelum keluar negeri bukan hanya TOEFL saja atau biaya saja yang menjadi penting, tetapi bagaimana kita mempersiapkan supaya kita bisa survive di Amerika, karena di Ngawi tidak pernah minus 27, maka perlu belajar ya, dan juga menyiapkan makanan-makanan yang bisa menjadi metode untuk negosiasi, kira-kira begitu ya. Maka dari itu kalau teman-teman bernegosiasi tentunya biasanya mengajak makan. Nah, ini bagiannya Pak Agus biasanya. Nah, baik, selanjutnya ada masih banyak pertanyaan. Selanjutnya ini ada Mas Alsa. Beliau ini dari Bojonegoro. Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Boymin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama saya sangat berterima kasih gitu ya. Saya melihat video Bapak, saya sangat hampir terenyuh gitu ya. Dan Mbak Ayu ini udah nangis Pak. sampai ganti masker tadi itu. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak lagi-lagi menjelaskan tentang ide yang ada di sana yang bahkan orang bisa sampai bunuh-bunuhan karena ide gitu ya, yang sehingga ide itu sangat diperhitungkan di sana gitu ya. Jadi nggak peduli Anda lulusan apa, sekolah di mana, asal idenya bagus dan bisa diterapkan, dia ada di posisi atas gitu ya. Yang berbeda dengan tak tambahin. Tes.
tahu juga. Iya. Iya nih. Ini masih kerungu. Yang berbeda dengan di Indonesia gitu, yang kita gelar aja itu diperhitungkan gitu. Bahkan orang itu untuk mendapatkan gelar bisa sampai mungkin beli gitu ya supaya dia bisa mendapatkan gelar. Nah, pertanyaan saya bagaimana langkah Bapak gitu ya untuk mengubah mindset itu karena kalau saya lihat selain kita bisa istilahnya masuk di birokrasi dan juga bisa mengambil kebijakan, ya mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan gitu ya, selain dari forum-forum kecil seperti ini. Ya, pertanyaan saya itu. Jadi bagaimana langkah Bapak selanjutnya untuk bisa mengubah mindset itu yang seharusnya gelar itu tidak diperhitungkan, namun ide-ide yang lebih ditunjukkan atau digelarkan. Terima kasih, Pak. Begitu Mas Boymin. Jadi Mas Alsa menanyakan bagaimana di Indonesia bisa seperti halnya di sana. Ide itu supaya sangat dihargai dan setelah ini Mas Boymin langkah-langkahnya seperti apa untuk melanjutkan cita-cita berikutnya, kira-kira begitu. Iya, terima kasih Mas Alsa. Ini pertanyaan bagus sekali terkait ide. Saya memang sebenarnya pengen diskusi kita itu fokus ke sini. Jadi biar ada nanti semacam, ya nggak apa-apa, ada sedikit beda, itu justru bagus itu. Kita harus dibiasakan berbeda itu. Sekeras apapun nggak masalah, yang penting dalam koridor ya gitu. Ide itu sekali lagi sangat-sangat istilahnya ruhnya dari setiap perjuangan itu kan ide. Saya suka sejarah, saya selalu menilik sejarah meskipun bukan sejarawan gitu. Kalau kita lihat kenapa Barat itu beberapa dekade ya, itu selalu unggul sejak abad 19-an lah ya, 18-19 itu. Unggul sekali gitu. Karena ya idenya, mereka punya resources, enggak, untuk mewujudkan ide itu. Sedikit terbatas, ya kan. Tapi idenya mereka itu melampaui memang ide dari kebanyakan, sehingga mereka selalu menjadi pemimpin gitu ya. Contoh nih, yang setelah kolonialisasi ya, era kolonialisme itu kita mengenal adanya revolusi industri, ya kan, pakai alat, mesin. Mereka itu karena gini, saya bisa membayangkan, bisa merasakan kenapa mereka itu kok sehingga menemukan mesin-mesin dan macam-macam. Karena hidup mereka itu sama sekali nggak nyaman. Bayangkan misalkan minus 21 derajat. Mereka bisa bercocok tanam hanya berapa bulan mungkin, maksimal 6 bulan, maksimal. Dia harus mencukupi pangannya, ya kan. Dia harus mencukupi bagaimana bisa kebutuhan-kebutuhan lain agar bisa survival untuk mendatangkan panas di dalam rumahnya, mendesain rumahnya sehingga menjadi aman untuk dirinya. Dia harus bagaimana mensiasati belajar dengan kondisi yang ekstrim seperti itu. Dan sebagainya. Berternaknya juga terbatas. Makanya dia pakai ini otaknya untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Beda dengan kita kan. Kita warm selalu. Ya kan, hangat suhunya sepanjang tahun gitu. Sehingga terkesan kita itu menjadi orang yang santai gitu. Kalau teman-teman nanti sempat ke luar negeri lah. Kemudian coba melakukan transaksi apa atau perjanjian gitu. Salah satu parameternya. Kalau di Indonesia janjian misalkan, Mas, besok ketemuan bisa enggak? Kapan? Habis maghrib gitu kan. Sering kan gitu. Atau habis asar, habis zuhur. Definite time-nya itu enggak jelas gitu. Sehingga molornya 1 jam, ya kan 2 jam. Gitu. Kalau di sini jam berapa? Jam 10 lewat 5. Menitnya sudah ada di sana. Jam 10 lewat 10 karena sangat tight gitu jadwalnya. Karena mereka nggak bisa seperti kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ide itu seperti ini. Ini yang paling penting sebenarnya. Selain mereka itu melampaui zamannya karena tekanan kondisi yang tidak enak itu, yang kedua, mereka itu ide itu bisa muncul kalau otaknya, pikirannya itu diberikan kebebasan dan ada jaminan keselamatan, ada jaminan orang bisa bicara mengeluarkan idenya.
Tanpa itu nonsen, nggak akan pernah negara itu maju. Jadi bagaimana kita bisa melontarkan ide kalau untuk bicara aja kita nggak bisa, ya kan? Nggak mungkin itu. Makanya di Amerika itu yang setahu saya, kalau hanya sebatas ide sekeras apapun itu nggak akan mungkin Anda ditangkap. Tapi kalau sudah melakukan realisasi ide itu, misalkan terus itu membahayakan keamanan negara misalkan, nah itu baru ditangkap. Kalau semacam hanya sebatas ide diskusi nggak akan pernah Anda ditangkap di sana. Dan itu dijamin oleh hukumnya itu strict gitu. Itu proses bagaimana ide itu bisa diselamatkan. Dan yang kedua, yang ketiga, bukan yang jamin itu, dijamin keamanannya, disediakan juga secara fair bagaimana ide itu diakui. Makanya di Amerika itu ada istilahnya siapa cepat dia dapat. Jangankan antar universitas, antar lab, satu departemen itu cepet-cepetan gitu. Kalau misalkan dia dengar ide set langsung dikerjakan. Nggak usah cang-cincong. Nanti kalau kedengaran dikerjakan orang lain langsung publish dia. Bahkan ada cerita yang sangat-sangat luar biasa. Siangnya baru tahu idenya, besok dia sudah publikasi. Karena dia sudah sebenarnya punya data banyak, tapi nggak ada ide. Ini mau diapakan datanya? Tahu ide, kemudian dia ingat punya data ini, langsung disusun itu. Satu hari selesai, dipublish di jurnal. Dia menjadi orang pertama kali di dunia yang publish terkait itu. Di situ seperti itu, gitu, persaingannya itu sampai seperti itu. Ide itu memang mahal. Makanya untuk bisa menjadi, kita bertarung dalam tataran ide, kita juga harus punya regulasi bagaimana ide itu bisa aman. Satu, menyampaikan ide aman. Yang kedua, ide itu penyalurannya seperti apa? Nanti kalau ada konflik misalkan ada konflik terkait ide ini, bagaimana penyelesaiannya? Wah, itu bisa bahasan sendiri itu. Alhamdulillah, kalau di Amerika itu punya pengalaman itu. Bisa pengalaman saya pribadi atau pengalaman orang lain gitu lah. Paham ya saya? Ini nantilah dibahas selanjutnya mungkin bisa terkait ide itu luar biasa itu sebenarnya. Itu yang harus kita siapkan. Yang ketiga, terkait ide ini mau diapain gitu, ya kan? Kalau di Amerika setelah aman menyampaikan ide, kemudian bisa membuat eksperimen terkait idenya, hasilnya bagus, terakhir idenya itu bisa dipakai oleh industri, misalkan farmasi, misalkan, atau industri persenjataan, industri pesawat terbang, yang industri yang nilainya tuh enggak ecek-embre gitu loh, istilahnya. Dia modalnya besar tapi jabatannya juga besar. Kalau di Amerika seperti itu. Saya agak nggak enak kalau bahas politik, tapi intinya ide itu memang harus diselamatkan, baik yang menyampaikan ide atau idenya sendiri, sehingga perlu ada regulasi yang bagus. Jangan seperti di sini, kalau di Indonesia masih belum itu, nyanyi aja baru keluar kasetnya sudah bajakannya di mana-mana, nggak ada yang ditindak kan. Bagaimana dengan ide, itu masih jauh kita, tapi kita nggak boleh menyerah. Kita yang muda-muda inilah, gitu. Kalau kita nggak progresif revolusioner, dalam artian positif ya, ya selamanya kita kan seperti ini, ngomong sedikit ditangkap kan gitu, ya kan? Nggak seperti itu. Gitu. Kalau kita ingin benar-benar bertarung di ide, ya harus dimulai dari sekarang. Kita siapkan pirantinya, hukumnya harus benar ditegakkan, gitu. Nggak pasal karet kan, nanti ngomong beda sedikit ditangkap, ya susah. Gitu. Misalkan gini, kasus mobil listrik misalkan, kan jadi banyak cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Ya, itu contohnya sedikit. Saya nggak mau terlalu lebih dalam karena saya nggak paham mobil listrik. Tapi intinya, tapi kita nggak boleh menyerah nih yang muda-muda. Masih ada kesempatan itu, masih ada kesempatan. Nggak selamanya orang tua itu berkuasa. Nggak lama lagi kan akan turun juga dia. Gitulah. Mungkin itu terkait ide itu menarik. Saya tuh lebih sepakat kalau kita nanti fokusnya ke ide ini. Bagaimana sih pengembangan perumahan ke depan? Kalau kita lihat anak-anak muda trennya seperti sekarang itu, ke depan tuh konsep perumahan seperti apa yang diinginkan? Wah, itu mantap tuh. Kalau teman-teman tertarik di situ, wah itu nanti kita bisa sharing diskusi dan ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang gitu loh. Saya sedikit menyiapkan ada sedikit kronologi sejarah tentang rumah gitu.
Ya nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Monggo. Ada pertanyaan lain? Terima kasih pada Mas Boymin. Itulah gambaran bagaimana di Amerika ide itu bisa sangat cepat, karena yang pertama kondisi sendiri di sana luar biasa sulit. Jadi salah satunya yang membuat Mas Boymin memperjuangkan cita-citanya ya salah satunya karena kondisi sulit juga. Sehingga memang kadangkala di Indonesia ini karena kondisinya terlalu nyaman, akhirnya idenya nggak muncul gitu ya. Mana idenya muncul gitu ya, setelah sholat subuh ternyata enak pol, jadi tidur nggak tidur. Kemudian yang kedua yang terpenting juga regulasi, kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga menurut saya tadi yang saya tangkap adalah apresiasi, sehingga memang kesimpulannya di negara kita regulasinya masih belum, regulasi dan apresiasinya memang masih belum mensupport ide-ide itu secara tidak langsung ya kita, tapi ya tadi ya masalahnya nggak bisa mengkritik meskipun pemerintahannya kondisinya harusnya dikritik. Nah, kira-kira begitu tadi kesimpulannya. Kemudian monggo ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena kelihatannya oh ada. Tak kira tidak ada, saya tak sing tanya. Oke, silakan Mbak. Saya punya banyak pertanyaan, tapi karena saya punya WA-nya Mas Boymin mungkin nanti bisa nggak apa-apa ya. Dan mungkin pas sama Pak Dudin ke Ngawi, silaturahim ke Mas Boymin juga bisa. Silakan Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi nangis-nangis Pak. Silakan Mbak Ayu. Iya, saya lebih penasaran ingin bertanya begini Pak. Kita itu kadang kita kan ups and down sekali ya, sebagai manusia kan nggak bisa settle terus, nggak bisa stabil. Nah, bagaimana caranya Bapak tips dari Pak Boymin untuk terus menjaga konsisten semangat kita, semangat diri sendiri untuk tetap konsisten, punya misi itu, punya goal itu harus dicapai. Itu cara tips dari Bapak untuk konsisten itu gimana? Karena kalau dari saya sendiri itu hal paling susah yang saya lakukan. Gimana? Itu Mas Boymin mungkin bisa dijawab. Mbak Ayu ini tidak konsisten sama mimpinya, intinya begitu ya. Mau belajar Mas Boymin supaya bisa konsisten pada mimpi. Monggo Mas Boymin. Supaya konsisten ya konsisten lah. Pokoknya konsisten. Konsisten itu memang mudah diucapkan tapi susah. Tidak diteorikan tapi dipraktekkan. Caranya bagaimana? Kalau saya juga sering gagal, jangan dikira nggak pernah gagal. Saya juga manusia ya, kadang-kadang down gitu. Tapi selalu diingat, ya apakah selamanya saya akan seperti ini? Gitu. Ya kan? Kalau kita tujuannya besar, tujuannya yang kuasa, tujuan akhir kita itu yang kuasa, nggak akan pernah insya Allah konsisten. Biasanya berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Kalau kondisi kita itu dekat dengan yang maha kuasa, untuk tidak konsisten tuh kecil kemungkinan. Tapi kalau kita jauh itu biasanya nggak konsisten. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan tuh mau diapresiasi, mau dihujat itu kan nggak akan terlalu banyak ngaruh kan. Orang suka atau nggak suka itu kan it's not problem. Tapi kalau yang membuat konsisten yang membuat kita tidak konsisten kadang-kadang niat kita tuh salah. Gitu lah. Sehingga kadang kalau kita punya ide berbeda, kita punya sesuatu yang berbeda, orang yang nggak suka, akhirnya kita, aduh, kok pengen nggak suka, ya udahlah nggak usah gitu. Kalau kita lihat orang-orang besar di dunia ini, awalnya tuh weird, ya kan, mereka tuh orang yang aneh gitu. Ini apa ini Alva Edison? Sejarahnya orang-orang besar tuh gitu, Bill Gates, Mark Zuckerberg gitu. Dia dalam hidupnya tuh pencilan-pencilan gitu, karena mereka cara berpikirnya berbeda, sehingga mereka menghasilkan ide yang berbeda gitu loh. Makanya Einstein juga pernah mengatakan kalau kita berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama itu namanya orang gila. Lah ini mumpung ini saya kaitkan dengan ide lagi. Saya tuh kok punya ide pemikiran yang terkait perumahan ya. Dulu tahu nggak, masih ingat ada orang tua kaya raya punya sawah banyak, punya rumah banyak, itu orang Jawa biasanya rumahnya dari kayu jati ya kan. Kemudian anaknya dibagi satu-satu gitu. Tanahnya kan banyak tuh, rumahnya jejer-jejer gitu ya.
Nanti ketemu cucunya sudah mulai mencar tuh. Oh iya, masih ada rumahnya, karena rumahnya banyak kan, masih cucunya dapat satu, tapi rumah sudah mencar ke sana. Nanti cicitnya sudah mulai susah itu, sudah mulai rumahnya berbeda, tidak hanya kayu, biasanya kayu jati kan yang bisa diturunkan, tapi sudah mulai ada betonnya, gitu ya. Itu bisa dilihat itu, dicek nanti, mungkin saya salah, dicek rumahnya ada betonnya, sudah enggak jati minded gitu ya. Nanti ketiban turunannya lagi, dia udah mulai berpikir berbeda, ya kan? Apalagi dengan perkembangan teknologi, mereka lebih suka tinggal di perumahan berdasarkan status sosial, bukan kekeluargaan lagi. Jarang kan? Bukan nggak ada, tapi jarang kan gitu. Nah sekarang ini yang perlu kita antisipasi sekarang ini dengan perubahan tren gaya stylenya anak muda, milenial dan generasi Z sekarang. Kalau saya bandingkan dengan Amerika ya. Orang Amerika itu anak-anak mudanya itu enggak terlalu usia 20 sampai 30 itu tidak terlalu sampai 40 lah. Enggak terlalu memikirkan rumah saya itu nanti sebesar apa. Mungkin di Indonesia juga seperti itu. Gitu. Yang mereka pikirkan itu income saya seberapa besar, satu. Yang penting saya punya rumah yang nyaman. Bukan apanya ya. Kalau orang Jawa dulu kan punya rumah itu harus ya istilahnya kayu jati, punya pekarangan luas gitu. Karena mereka menikmati dengan cucunya. Gambarnya gitu kan, punya burung perkutut gitu kan. Setiap pagi ngasih barang makan burung perkutut. Kalau sekarang kan berbeda konsepnya, anak-anak muda itu. Ya kan? Kerjanya luar biasa. Workaholic sampai malam. Tidak berdasarkan jam 8 sampai jam berapa? Jam 4, tapi every time they want, misalkan dia pengen kerja jam 12 malam silahkan. Bahkan saya punya teman bukan milenial lagi, kerjanya dari rumah. Perusahaan-perusahaan Amerika itu yang perusahaan-perusahaan yang pekerjaan yang tidak membutuhkan kehadiran itu bisa kerja dari rumah, bayangkan. Tapi targetnya memang tidak boleh berbeda. Bisa lebih dari itu dapat bonus, itu lebatnya. Jadi dia bekerja di rumah, gajinya sama besarnya. Banyak saya punya teman-teman orang Indonesia, alumni ITB banyak. Kerja di rumah, rumahnya besar. Saya diundang ke rumahnya pas waktu ke Chicago Marathon. Ketika itu trennya gitu, ternyata adalah penelitian. Orang yang bekerja dari rumah, serius, ada target, ada evaluasi yang benar, ada reward dan punishment yang benar. Itu tingkat ini produktivitas itu naik. Luar biasa itu untuk pekerjaan tertentu ya yang bisa dari rumah. Ada sistem evaluasinya itu mantap banget. Saya tuh sampai giling-giling. Wah ini keren banget ini. Kalau orang Indonesia seperti ini, kalau kerja di rumah belum tentu cocok. Kenapa? Kalau kerja di rumah pekerjaan beda. Itu tadi perubahan. Makanya itu ke depan mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia saya kurang tahu, kurang paham tentang perumahan. Kalau di Amerika temen yang kapan pun bisa dijual lagi, karena dia move, tidak hanya terpaku. Pokoknya saya harus kerja di Ngawi, gitu kan. Orang Indonesia masih seperti itu kan. Kenapa? Alasannya di Jawa dekat dengan dia bisa dijual lagi. Lah gimana tuh mensiasatinya dan sebagainya. Mungkin di Indonesia sekarang belum, tapi ke depan mungkin seperti itu juga. Fasilitas olahraga yang paling penting, kemudian fasilitas bagaimana mensiasati perumahan itu enggak elit. Dalam artian bukan itu nggak besar-besar amat sebenarnya, tapi karena fasilitasnya elit bagus, fasilitas suara mungkin itu. Saya tadi berpikir sedikit ketika ada pertanyaan terkait di Jagat Land. Saya pikir Pak Dudin punya ide yang jauh lebih hebat dari itu. Kalau misalnya mengembangkan klaster perumahan yang mungkin punya nilai-nilai spiritual yang bagus gitu ya.
bagaimana menatanya, bagaimana nih posisinya. Kalau kita mau mengembangkan tidak hanya seperti bagus, tapi orangnya juga sehat-sehat nanti penghuninya. Maka mungkin jalannya ada trotoarnya, tapi sebelum trotoar harus ada rumputnya. Mungkin Pak Dudin bisa sekali-kali kalau saya boleh nyaranin sama krunya di Jakartland tuh kalau ada rezeki bisa main ke kota-kota tua, khususnya di kota-kota yang nggak terlalu crowded. Kalau di New York itu terlalu crowded nggak bagus sebagai contoh. Tapi coba main ke Boston, kota tua, modern dan well educated gitu. Nanti akan tahu tuh bagaimana sih, dan coba datang ke suburbnya atau kawasan pedesaannya. Jadi rumah-rumah asli Amerika itu akan kelihatan beda sekali dengan di kota. Jadi sebelum trotoar orang jalan itu ada pakemnya gitu. Sebenarnya orang Jawa juga sudah punya gitu loh. Enggak semuanya harus kita adopsi 100% dari Amerika itu. Orang Jawa juga sudah punya tuh. Jadi kalau kita lihat itu pagar-pagarnya orang Jawa itu coba digali lagi tuh. Kita kembangkan dengan konsep yang modern gitu. Keren tuh kalau bisa dikonsep gitu tuh. Digabungkan dengan yang di luar. Karena kan gini loh, kita ini sekarang nggak mungkin menutupi generasi kita dari westernisasi dalam tanda kutip ya. Atau Cinanisasi atau Jepangisasi atau manalah. Nggak mungkin karena internet itu. Sehingga kita juga harus mengambil ide-ide itu dari berbagai ide itu kita gabung dekat perumahan. Itu yang apalagi sekarang itu kan susah kan, mulai bahkan di desa pun tanah di Ngawi ya misalkan. Itu sudah susah untuk membeli tanah, dah keturunan keberapa sudah nggak tanah kan, nasihat ikat. Makanya itu perlu dipikirkan. Gitu. Ya mungkin untuk sedikit, mungkin nanti ada. Saya tuh lebih suka ada feedback, ada diskusi yang asik gitu. Sehingga belum begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Boymin atas insight-nya untuk kita belajar dari perumahan-perumahan yang ada di Amerika dan insya Allah semakin menguatkan apa yang sedang kita canangkan di 2021 Mas Boymin. Jadi di Jagat sendiri insya Allah 2021 akan melaunching nama perumahan yang baru namanya The Box Plug-in House. Jadi nanti rumahnya plug-in sesuai dengan kebutuhan, kemudian nanti kita setting membawa narasi bahwa dari rumah, kemudian nanti rekreasi itu ada sampai pendidikan anak dan sebagainya, nanti bisa tercover. Semakin terdukung atas apa yang tadi disampaikan oleh Mas Boymin, tetapi PR-nya tadi satu, arahan dari Pak Boymin untuk Pak Dudin untuk mengajak kita ke Boston untuk terakhir kampung-kampung di sana, kira begitu ya. Wawasan dan insya Allah nanti kita akan lakukan di 2021. Dari rumah, kemudian nanti rekreasi itu ada di perumahan sendiri, kemudian seluruh fasilitas bahkan sampai pendidikan anak dan sebagainya nanti bisa tercover di dalam perumahan itu sendiri, yang mana nanti bisa semakin terdukung atas apa yang tadi disampaikan oleh Mas Boymin. Tetapi PR-nya tadi satu, arahan dari Pak Boymin untuk Pak Dudin untuk mengajak kita ke Boston untuk bisa melihat kampung-kampung di sana, kira-kira begitu ya, dalam rangka untuk bisa menambah wawasan dan insya Allah nanti kita akan lakukan di 2021, kira-kira begitu ya. Semoga nanti bisa ke Amerika. Tapi yang nama-namanya Islam ini agak susah begitu ya, termasuk saya yang ada Islami-Islaminya. Oh sudah enggak Pak ya? Oh itu berarti hoax Pak ya? Oke. Alhamdulillah karena Trump sudah kalah, jadi insya Allah 2021 kita bisa ke Amerika. Amin. Baik, karena sebentar lagi sudah maghrib, menyambung tadi jawaban Mas Boymin atas pertanyaan Mbak Ayu, bahwa untuk kita bisa istiqomah, kuncinya yang pertama itu adalah kepercayaan, bagaimana kemudian
keislaman kita, keagamaan kita perlu kita teguhkan, perlu kita kokohkan, maka itu menjadi salah satu penyumbang utama supaya kita bisa istiqomah. Ya, ini kepercayaan dari yang tadi saya tangkap. Kemudian dari rangkaian apa yang sudah disampaikan oleh Mas Boymin, saya dari awal menangkap betul bahwa Mas Boymin adalah orang yang sangat beruntung sebenarnya, karena saya ikut merasakan betul bagaimana menjadi orang yang sukses dalam pendidikan itu tidak semata-mata karena nominal uang semata, tetapi dorongan utama selain keyakinan tadi itu adalah bagaimana doa, dukungan daripada orang tua. Karena saya juga dari kampung, paham betul bahwa saya termasuk orang yang beruntung ketika orang tua saya mendukung penuh untuk anaknya bisa menempuh pendidikan tinggi. Nah, pertanyaan terakhir sekaligus nanti closing statement dari Mas Boymin, apa resep Mas Boymin untuk orang tua? Jadi apa ikhtiar-ikhtiar yang mungkin di luar sana tidak pernah diceritakan, yang dilakukan Mas Boymin untuk orang tua sehingga memberikan kontribusi yang besar atas kesuksesan dan capaian mimpi-mimpi Mas Boymin hari ini, beserta mungkin closing statement dari Mas Boymin. Monggo. Ya, terima kasih Mas. Jadi berikan kebebasan kepada saya, nggak pernah sekalipun menghalangi saya, misalkan, Bu, saya mengikuti acara ini, sebanyak Muslim nggak pernah dia bilang tidak, relawan tsunami, mau kemana? Nah, mau ke Sumatera Utara, ikut Lasitarda, mau kemana? Mau ke keliling-keliling berlayar ke Nusantara, itu kan kapal, boleh aja. Sepanjang itu positif. Dan saya mohon maaf dulu, jangan ditiru nih. Saya penting untuk percaya, maka nanti sebenarnya saya nggak layak untuk ngomong ini yang Pak Dudin yang sudah untuk menceritakan bagaimana mendidik anak. Tapi yang saya tahu bahwa memberikan kebebasan kepada anak dan yang kedua itu memang jelas bisa berpikir kritis, bisa memilih, memilah, dan seperti itu. Salah satunya, mohon maaf sekali lagi, referensi saya selalu di situ karena saya punya pengalaman di situ. Kalau saya ngomong di Jepang atau di Eropa saya nggak punya pengalaman, itu sama dengan bohong kan gitu. Jadi mereka selalu gini kalau memberikan pilihan-pilihan, tapi nggak harus kita ambil 100%, kita harus mengadopsi sesuatu yang positif dan kita gabung dengan budaya kita sebagai orang Indonesia yang positif. Jadi gini misalnya, oh kamu mau kemana? Oh saya mau ke sini. Oke, itu saya ada informasi nih terkait itu, silahkan dibaca nih, membaca, biar mereka membaca sendiri, menyimpulkan sendiri. Tapi sebelum menyimpulkan, diskusi ya nanti dengan saya. Gitu. Oh ini gini loh, positifnya gini, negatifnya gini, pilihan ini. Kalau kamu nanti pilihan ini, maka seperti ini kemungkinannya. Kalau pilihan ini, kemungkinannya seperti ini. Gitu. Jadi kita tuh memahamkan dulu sebelum memberikan saran atau dalam kutip larangan gitu ya. Jadi mereka sebelum kita kasih dalam kutip larangan udah paham kenapa orang tua saya melarang. Oh ternyata seperti ini. Itu yang mungkin kita perlu banyak belajar gitu. Dan terutama saya belum punya pengalaman, sebenarnya nggak layak ngomong seperti ini. Saya belajar dari orang-orang Amerika yang pernah saya temui ketika dia berdialog dengan anaknya, dan anaknya itu selalu kalau ibu saya yang saya lihat itu tough, dia konsisten untuk mendukung anaknya. Nah, saat ini menjadi prioritas saya itu orang tua. Orang tua itu bagi saya segalanya. Makanya setelah pulang dari Amerika ditanya mau kemana, mau ngapain? Saya pengen Ngawi, saya pengen merawat orang tua saya karena orang tua saya lagi sakit kan gitu. Nggak ada artinya kita kalau bisa ini itu, tapi kita nggak bisa istilahnya merawat atau membagikan orang tua kita. Jadi sekali lagi semua itu sebenarnya kembali kepada niat awal kita.
Ini sebagai closing statement juga. Niat kita hidup di dunia itu untuk apa? Ditanyakan tuh, apa tujuan hidup kita ini di dunia? Kalau niat kita itu sudah baik, lurus, tulus, lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kekuatan kita, kekurangan kita, terima itu. Kalau kita punya kesalahan, jangan lupa maafkan diri kita sendiri. Kemudian kita melangkah move on menjadi lebih baik. Gitu. Kita itu termasuk orang beruntung diberi kesempatan untuk bisa seperti ini, gitu ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang di Jakarta misalkan, dengan orang-orang yang selalu haus dengan ilmu, gitu ya. Ada acara mingguan yang mungkin bisa menjadi nutrisi bagi tidak hanya otak, tapi bagi hati dan jiwa kita, mungkin seperti itu harapannya. Jadi hidup kita itu untuk apa, tujuannya apa, gitu. Ya udah, kalau kita sudah memantapkan diri, punya goal, punya impian, gitu, nggak harus sama dengan orang lain. Gitu. Ya udah, jalani itu dengan niat Bismillah. Kalaupun kita di tengah jalan lanjutkan lagi terus menerus sampai Allah memanggil kita, sudah saatnya, gitu. Insya Allah, moga-moga kita semua husnul khotimah dan bisa mewujudkan impian kita yang besar-besar itu untuk kemaslahatan bersama. Insya Allah. Itu mungkin mohon doanya, saya juga masih berjuang. Semoga apa yang saya impikan bisa mendapatkan itu Allah dan mendapatkan yang terbaik menurut ilmunya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boymin atas waktunya, atas semangatnya untuk bisa berbagi kepada kita semuanya. Selamat melanjutkan mimpi-mimpi berikutnya. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan. Semoga juga untuk kita semuanya mudahkan untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Salah satunya bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Baik, insya Allah tadi banyak insight, banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa kita ambil dari beliau. Semoga bisa menjadi kembali penyemangat untuk kita meraih mimpi-mimpi kita ke depan. Dan kita harus mengingat bahwa hidup kita sesungguhnya untuk apa, maka kita harus kembali mengintrospeksi diri, kembali memperbaiki diri untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita berikutnya. Dan sebelum ditutup, ada penutup dari Pak Dudin, yang mana juga sukses seperti Mas Boymin. Tadi kunci sukses adalah luluslah kuliah 7 tahun. Insya Allah saya juga akan mengikuti kesuksesan beliau berdua karena saya lulus 6 tahun. Monggo Pak Dudin. Pendek aja. Jadi agak bingung karena maghrib, tapi insya Allah terima kasih Mas Boymin, jasanya luar biasa bagi karir saya di BEM, salah satu centeng yang bisa menantang semua rival politik pada waktu itu, sehingga saya bisa melenggang itu ya ke EMUB. Mungkin itu luar biasa, terima kasih sekali, dan insya Allah kapan-kapan kita bisa silaturahim. Terima kasih Mas Boymin dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah azan, mari kita cukupkan agenda kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah ridhoi langkah-langkah kita ke depan. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Mari kita tutup majelis yang baik ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Boymin atas waktunya, atas ilmunya yang bermanfaat untuk kita semuanya, atas inspirasinya. Semoga kembali kebaikan kepada beliau untuk bisa melanjutkan mimpi-mimpi beliau, untuk mencapai mimpi-mimpi beliau selanjutnya.
Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.